Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kabis di channel Saudagar Komputer. Di video kali ini kita akan review laptop dari Asus. Laptop yang satu ini bisa dibilang laptop budget, laptop BPJS, atau yang biasa kita bilang laptop murah. Karena saat video ini dibuat harganya cuma 4 jutaan aja. Sebuah harga yang sangat murah. Karena dengan 4 jutaan aja kamu udah dapat laptop dari brand ternama, yang jelas kualitasnya dan juga jelas garansinya. Penasaran laptopnya apa? Asus A416 MAO FHD series. Buat informasi aja, Asus A416 MAO ini masuk dalam jajaran laptop kelas low end, yang biasanya peruntukannya untuk para pelajar seperti anak sekolah atau mahasiswa dan sejenisnya, yang kebutuhannya masih standar aja, yang ringan-ringan seperti olah-olah data atau ngetik-ngetik. Daripada berlama-lama, langsung aja kita unboxing. Di dalamnya udah jelas ada laptopnya. Seperti biasa, kalau kita beli alat elektronik pasti dapat kitab-kitab suci, yaitu buku manual dan kartu garansi. Dapat juga charger. Satu hal yang saya suka dari Asus itu adalah chargernya, karena modelnya udah kesambung kayak gini. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat nyambung-nyambungin, dan secara ukuran juga dia lebih ringkas. Terakhir di sini ada sebuah paket. Ini namanya HDD Kit. Ini punya fungsi penting banget. Buat kamu yang belum tahu fungsinya HDD Kit ini buat apa, nanti akan saya jelaskan di pembahasan storage. Jadi tonton terus videonya. Ini dia laptopnya, langsung aja kita buka dan kita bahas laptopnya. Pertama kita bahas dari spesifikasinya. Sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, laptop ini masuk dalam kelas low end. Jadi prosesor yang digunakan juga masih kelas bawah, yaitu Intel Celeron N4020. Prosesor yang punya 2 core 2 thread dengan base clock di 1,1 GHz dan boost clock di angka 2,8 GHz. Prosesor ini juga udah membawa grafik internal, yaitu Intel USD Graphics 600. Ya masih standar, tapi ini udah cukup lah buat menunjang kebutuhan penggunaan yang ringan-ringan. Laptop ini punya RAM berkapasitas 4GB DDR4 yang bisa di-upgrade. Di tahun 2022, 4GB untuk kebutuhan standar aja udah cukup sih, tapi seiring berjalannya pemakaian, upgrade RAM pasti diperlukan. Selanjutnya untuk storage, laptop ini menggunakan SSD M.2 NVMe berkapasitas 256GB. Setelah saya cek di Crystaldisk.info, laptop ini menggunakan SSD M.2 NVMe dari Micron, yaitu Micron 2450, yang udah PCIe Gen 4. Tapi laptop ini belum support PCIe Gen 4. Loh, jadinya gimana tuh? Jadi SSD ini jalan di PCIe Gen 2. Tapi itu pun udah kencang banget. Saya tes menggunakan Crystaldisk Mark, kecepatan bacanya di 1778 MB per second. Dan kecepatan tulisnya di 1339 MB per second. Ini kalau jalan di PCIe Gen 4, kecepatannya mungkin bakal jauh lebih kencang lagi. Dan untuk HDD Kit yang tadi, fungsinya untuk menambah storage SATA 2,5 inch ke dalam laptop ini. Jadi ada slot SATA kosong di dalam laptop ini. Buat memasangnya kamu butuh ini. Lanjut ke baterainya. Buat baterainya punya kapasitas 2 sel 37 Wh. Asus klaim baterainya ini mampu bertahan hingga 8 jam. Tapi setelah saya tes buat streaming YouTube, baterainya ini mampu bertahan hingga 6 jam setengah dengan kondisi baterai saver. Dan sama dengan kebanyakan laptop lain di tahun 2022, Asus A416 MAO ini juga udah membawa Windows 11 Home dan Office Home Installation 2021 original. Jadi kalian tinggal pakai aja, nggak usah beli-beli lagi. Selanjutnya kita bahas desain dan fitur-fiturnya. Laptop ini punya desain yang keren banget. Warna grey dengan finishing glossy lengkap dengan tulisan Asus yang punya sentuhan chrome di bagian covernya. Bahan materialnya yang dipakai juga menggunakan plastik. Ya, harganya 4 jutaan udah bisa dipastikan kalau bahan material yang dipakai bukan yang terbaik. Tapi ini udah bagus banget dan udah kuat. Laptop ini juga punya dimensi yang cukup compact.
dengan panjang 32,54 cm, lebar 21,60 cm, dan tinggi 1,99 cm, yang menghasilkan bobot cukup ringan di angka 1,6 kg. Laptop ini punya layar 14 inch 16:9 Full HD 1920x1080. Tingkat pencahayaannya di angka 200 nits dan 45% NTSC color gamut. Refresh rate-nya di angka 60 Hz. Masih menggunakan panel TN dan sudah anti glare. Layarnya ini juga udah nyaman, terasa cukup luas dengan screen to body ratio di angka 82%. Seperti biasa di bagian atasnya ada webcam yang kualitasnya biasa aja. Ya kurang lebih kayak gini lah, kalian bisa lihat sendiri kualitasnya seperti apa. Ya masih oke aja buat dipakai meeting online walaupun bukan yang terbaik. Kayaknya udah banyak yang tahu lah ya kalau webcam laptop itu nggak banyak yang bisa diharapkan. Sekalinya ada laptop yang webcamnya bagus, harganya mahal. Dan saat saya membuka laptop ini ada yang unik. Asus mendesain dan memberikan sebuah celah di bagian sisi yang biasanya kita pegang kalau mau buka laptop. Jadi ini adalah hal yang keren. Ini mempermudah kita kalau mau buka laptop. Setelah dibuka langsung terpampang keyboard yang tombolnya juga udah cukup besar-besar, yang artinya ini udah nyaman banget dipakai buat ngetik. Terdapat juga backlit yang makin memperindah keyboardnya dan mempermudah kita dalam mengetik di ruangan minim cahaya. Buat touchpadnya menurut saya ini no comment. Kualitasnya udah aman-aman aja. Letaknya sejajar dengan tombol spasi, ukurannya pas juga cukup responsif. Dipakai juga nggak ada masalah. Jadi menurut saya ini udah asik-asik aja sih. Di bagian touchpadnya juga ada fingerprint yang bisa kamu manfaatkan untuk login langsung ke Windows Hello. Audionya datang dari langganan Asus, Sonic Master. Kualitas suaranya juga oke. Ya udah bisa kamu pakai buat musikan dan nonton film di waktu senggang. Kurang lebih suaranya kayak gini. Untuk konektivitasnya, laptop ini menggunakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.1. Lanjut ke bagian portnya. Di sebelah kiri terdapat lubang charger atau DC-in, satu buah USB Type-C, port HDMI, dan satu port USB 3. Di sebelah kanan terdapat dua buah USB 2 dan audio combo jack. Ada yang absen di sini, diantaranya RJ45 dan SD card. Menurut saya untuk RJ45 mungkin udah nggak terlalu banyak yang membutuhkan. Tapi untuk SD card menurut saya ini masih dibutuhkan. Karena buat kamu yang suka foto-foto pakai kamera, mau mindahin datanya pakai SD card ke laptop, di sini nggak bisa karena nggak ada portnya. Dan yang terakhir kita tes performa laptop ini. Saya coba jalankan Cinebench R15, mampu diselesaikan dengan waktu yang lumayan lama dan menghasilkan skor CPU di angka 112. Untuk gaming, saya coba tes di game yang ringan-ringan aja, karena laptop ini bukan laptop gaming. Tapi saya tetap bakal tes untuk menggambarkan gimana performa laptop ini kalau dipakai buat main game. Pertama, saya tes di game sejuta umat warnet, yaitu Point Blank. Setting grafik very low HD. FPS yang dihasilkan kecil banget, cuma 5 fps. Ini sama sekali nggak nyaman buat dimainin. Yang artinya laptop ini nggak bisa mainin Point Blank. Kedua, saya tes di Game Pass 2013. Di 720p, grafik quality low, dapat FPS rata-rata 60 fps. Nah, ini baru lancar banget buat dimainin dan kamu bisa nikmatin game ini dengan lancar. Ya, karena laptop ini bukan laptop gaming, jadi FPS yang dihasilkan nggak tinggi. Mungkin kalau untuk game online nggak dulu ya. Tapi kalau game offline yang jadul-jadul mungkin masih bisa. Setelah tadi kita udah banyak bahas laptop ini dari spesifikasi, desain, keunggulan, dan performanya, kesimpulan saya buat laptop Asus A416 MAO FHD ini di harga yang 4 jutaan aja, spesifikasi dan performa yang dikasih udah oke banget. Punya opsi upgrade yang bisa kamu manfaatkan untuk menambah performa, bobotnya juga ringan yang bikin mudah dibawa kemana-mana. Buat kamu yang lagi cari laptop untuk anak sekolah dan harganya murah, coba bilang mama
kalau laptop yang satu ini cocok untuk kamu bawa ke rumah. Oke, saya kira cukup sampai sini aja video review laptop Asus A416 MAO FHD. Buat kamu yang berminat, link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Saudagar Komputer. Aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.